Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam catatan sejarah terdapat sejumlah tokoh yang terlibat membantu Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Salah satu sahabat Nabi ialah Hamzah. Ia bahkan mendapat julukan singa Allah saking berjasanya. Kematian Hamzah menjadi sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Lantas, siapa sebenarnya sosok Hamzah ini? Mengapa sampai mendapat julukan singa Allah? Apa saja jasanya dalam penyebaran Islam? Lalu apa bunyi ayat yang turun kala akhir hayatnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa Hamzah yang dijuluki singa Allah? Satu di antara banyaknya sahabat yang membantu Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam adalah Hamzah. Nama lengkap beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah merupakan paman Nabi SAW. Ia juga sekaligus saudara sesuai Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua disusui oleh Suaibah, bekas budak Abu Lahab. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuanku. Hadis riwayat Muslim. Pembelaan Hamzah terhadap Nabi Muhammad SAW awalnya bukan atas dasar Islam, melainkan atas dasar suku, di mana Hamzah yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW tidak terpaut usia yang jauh. Sayyidina Hamzah memeluk Islam saat situasi di Mekah sedang memanas. Kala itu, Nabi Muhammad dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya Rasulullah SAW. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah, maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjidil Haram, Hamzah pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si Hinadina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulnya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Maksum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya. Begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri, seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya. Hamzah menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Usqah dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka diganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah, termasuk ketika perang. Hamzah pun mendapat julukan singanya Allah. Lalu mengapa Hamzah yang mendapat julukan singa Allah? Julukan singa Allah yang disematkan kepada Hamzah bukan tanpa alasan. Hamzah ini punya sederet kisah yang menggambarkan bahwa sosoknya pemberani di medan perang. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulnya untuk berperang, Nabi SAW mulai mengutus para pasukan perang ke berbagai wilayah dengan tujuan tertentu. Ketika itu, panji pertama yang dibuat Rasulullah SAW adalah untuk Hamzah.
Rasulullah mengutus Hamzah bersama 30 muhajirin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Rombongan dagang itu datang dari Syam, dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham dengan 300 orang Quraisy. Sampailah Hamzah dan orang-orang yang bersamanya di Saiful Bar dari arah Al-Ish. Hamzah bertemu dengan Abu Jahal dan para pengikutnya, dan kemudian kedua kelompok itu memilih berperang, kecuali Mas'di bin Umar al-Juhani yang mempunyai hubungan erat dengan dua kelompok tersebut. Mas'di bin Umar al-Juhani berjalan di antara dua kelompok itu dan memisahkan mereka, sehingga perang pun tidak terjadi. Dalam sejarah tercatat bahwa Sayyidina Hamzah adalah pemegang panji dalam berbagai peperangan, yaitu Perang Abwa, Zul Usyairah, dan Bani Kainukah. Begitu juga dalam Perang Badar. Hamzah berada di garis terdepan memimpin pasukan kaum muslimin. Bahkan dalam Perang Badar, Sayyidina Hamzah menjadi utusan kaum muslimin untuk berduel 1 lawan 1 dengan pasukan lawan. Dari pihak musyrik Mekah diutus Utaibah bin Rabi'ah. Akhirnya dengan perlawanan sengit, beliau berhasil mengalahkan Utaibah. Puncaknya, ketika Sayyidina Hamzah ikut serta dalam Perang Uhud. Dalam perang ini, Sayyidina Hamzah memang menjadi target khusus, terutama oleh orang musyrik yang kehilangan kerabatnya di Perang Badar. Disebutkan bahwa budak bernama Washi bin Harb diutus secara khusus untuk membunuh Hamzah. Akhirnya, ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Ayat apa yang turun saat Hamzah gugur di medan perang? Sayyidina Hamzah gugur dalam Perang Uhud. Hamzah terbunuh oleh tombak Washi, seorang budak Jubair bin Mut'im, yang diimingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Washi menceritakan, "Dahulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Pamannya bernama Tu'aimah bin Adi terbunuh di Perang Badar. Dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Majikanku Jubair berkata kepadaku, jika engkau berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, maka engkau akan bebas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut sedih ketika mendengar gugurnya Sayyidina Hamzah di medan perang. Saat Perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jasad Hamzah yang tak lain juga merupakan pamannya. Hamzah terluka parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya saja Sofia tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Kematian Sayyidina Hamzah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghulu para syuhada para hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadis riwayat Al-Hakim. Wafatnya Hamzah yang mendapat julukan Singa Allah menjadi salah satu penyebab turunnya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati. Bahkan mereka hidup, di sisi Allah mereka diberi rezeki." Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Sahabat beriman, itulah kisah Sayyidina Hamzah, salah satu sosok yang mendapat julukan Singa Allah karena perjuangan dan pengorbanannya membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masihkah ada sosok yang seperti Hamzah hingga saat ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.